Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu? Dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bisa-bisa hukuman mati, tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Pertamina ini bermula dari investigasi yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap tata kelola minyak mentah di perusahaan tersebut. Dugaan korupsi ini terjadi dalam periode 2018 hingga 2023, mencakup berbagai kebijakan dan praktik bisnis yang dianggap merugikan negara. Salah satu aspek yang disorot dalam penyelidikan adalah mekanisme impor dan distribusi minyak mentah, yang seharusnya dikelola secara transparan dan efisien untuk kepentingan negara. Namun, dalam praktiknya, ditemukan indikasi adanya penyimpangan dalam proses pengadaan, pengolahan, dan distribusi minyak. Penyimpangan ini tidak hanya melibatkan pejabat internal Pertamina tetapi juga pihak swasta yang diduga berperan dalam memfasilitasi transaksi yang merugikan negara. Menurut Kejaksaan Agung, dugaan korupsi ini terjadi dalam beberapa skema, termasuk manipulasi harga, pengadaan fiktif, dan praktik bisnis yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Selama periode yang diperiksa, negara diduga mengalami kerugian yang signifikan akibat kebijakan dan keputusan yang diambil oleh para tersangka. Yang membuat kasus ini semakin serius adalah fakta bahwa sebagian besar dugaan tindak pidana terjadi dalam periode pandemi COVID-19, di mana seharusnya kebijakan perusahaan lebih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sebaliknya, justru ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan keuangan negara. Penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan bahwa tindakan para tersangka tidak hanya melanggar regulasi internal Pertamina, tetapi juga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan skala penyimpangan yang luas dan melibatkan banyak pihak, kasus ini menjadi salah satu skandal korupsi terbesar yang pernah terjadi di sektor energi Indonesia, ancaman hukuman mati. Salah satu aspek yang menarik perhatian publik dalam kasus ini adalah pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebutkan kemungkinan penerapan hukuman mati bagi para tersangka. Dalam sistem hukum Indonesia, hukuman mati memang dapat dijatuhkan dalam kasus korupsi tertentu, terutama jika tindak pidana tersebut berdampak besar terhadap keuangan negara dan terjadi dalam situasi krisis, seperti bencana nasional atau pandemi. Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi pelaku korupsi jika tindakannya dilakukan dalam keadaan tertentu, termasuk saat negara sedang menghadapi bencana atau krisis ekonomi. Dalam konteks kasus Pertamina, Kejaksaan Agung berpendapat bahwa pandemi COVID-19 merupakan salah satu kondisi yang memungkinkan penerapan pasal tersebut. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak besar terhadap ekonomi Indonesia, dengan banyak sektor mengalami penurunan tajam akibat pembatasan aktivitas dan ketidakstabilan pasar global. Dalam situasi tersebut, perusahaan milik negara seperti Pertamina seharusnya berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat. Namun, jika terbukti bahwa para tersangka justru melakukan korupsi yang memperburuk keadaan ekonomi negara, maka hukuman yang lebih berat dapat dijatuhkan. Jaksa Agung menegaskan bahwa keputusan mengenai penerapan hukuman mati akan sangat bergantung pada bukti yang diajukan di pengadilan. Jika dalam proses persidangan ditemukan bukti kuat bahwa tindakan korupsi ini memiliki dampak luas terhadap perekonomian negara dan dilakukan dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu, maka hukuman mati dapat menjadi opsi yang dipertimbangkan. Meski demikian, penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum dan masyarakat. Beberapa pihak mendukung langkah tegas ini, sebagai bentuk efek jera bagi para pelaku korupsi, terutama yang merugikan negara dalam jumlah besar. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa hukuman mati sebaiknya hanya diterapkan untuk kejahatan yang melibatkan kekerasan langsung, seperti terorisme dan pembunuhan berencana. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung berjanji akan melakukan penyelidikan secara transparan dan profesional. Jika memang terbukti ada unsur korupsi yang memenuhi syarat untuk hukuman mati, maka kemungkinan besar tuntutan tersebut akan diajukan dalam proses persidangan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pengadilan yang akan mempertimbangkan semua aspek hukum sebelum menjatuhkan vonis kepada para tersangka. Daftar tersangka. Penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka dari berbagai pihak,
baik dari internal Pertamina maupun dari pihak swasta yang diduga terlibat dalam skandal korupsi ini. Para tersangka diduga berperan dalam berbagai aspek penyimpangan, mulai dari pengadaan minyak mentah, manipulasi harga, hingga kebijakan distribusi yang merugikan keuangan negara. Tersangka dari pihak Pertamina. Beberapa pejabat tinggi Pertamina yang telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain. Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, 2023. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur PT Kilang Pertamina International. Agus Purwono, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International. Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga. Edward Kohn, VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga. Para pejabat ini diduga menyalahgunakan kewenangan mereka dalam pengelolaan minyak mentah, baik dalam pengadaan maupun distribusinya. Beberapa di antaranya juga diduga bekerja sama dengan pihak swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang melanggar hukum. Tersangka dari pihak swasta. Selain pejabat Pertamina, penyelidikan juga mengungkap keterlibatan beberapa individu dari sektor swasta yang diduga berperan dalam memfasilitasi korupsi ini. Beberapa di antaranya adalah Muhammad Keri Adrianto Riza, pemilik manfaat PT Navigator Katulistiwa. Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim. Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jenggala Maritim serta Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Pihak swasta ini diduga berperan sebagai perantara dalam transaksi ilegal, membantu manipulasi harga minyak mentah, serta menyediakan jalur bagi pejabat Pertamina untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari proyek-proyek tertentu. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa jumlah tersangka masih dapat bertambah seiring dengan perkembangan penyelidikan. Mereka juga memastikan bahwa semua pihak yang terbukti terlibat akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Perkembangan selanjutnya. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan penuntutan, dengan Kejaksaan Agung terus menggali bukti tambahan dan mengembangkan kasus berdasarkan keterangan para tersangka. Sejauh ini, penyelidikan telah mengungkap pola korupsi yang kompleks, melibatkan berbagai mekanisme yang dirancang untuk menyembunyikan jejak transaksi ilegal. Sejumlah langkah telah diambil oleh pihak berwenang untuk mengungkap lebih lanjut kasus ini, antara lain. 1. Pemeriksaan lanjutan terhadap para tersangka. Kejaksaan Agung terus melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka untuk mengungkap skema korupsi yang dilakukan dan siapa saja pihak lain yang terlibat. 2. Penelusuran aliran dana. Tim penyidik sedang melacak kemana saja aliran dana hasil korupsi ini mengalir, baik ke rekening pribadi, perusahaan, maupun investasi lain yang digunakan untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan. 3. Penyitaan aset. Sejumlah aset milik para tersangka yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi telah disita oleh Kejaksaan Agung sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara. 4. Kemungkinan penambahan tersangka. Mengingat skala kasus yang cukup besar, tidak menutup kemungkinan bahwa ada pejabat lain, baik di Pertamina maupun di instansi pemerintah lainnya, yang terlibat dalam kasus ini dan dapat menjadi tersangka baru. Pemerintah dan aparat penegak hukum berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara transparan dan akuntabel. Masyarakat diharapkan tetap mengikuti perkembangan kasus ini dan mengawasi jalannya proses hukum agar semua pelaku yang terlibat dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kejaksaan Agung juga mengingatkan bahwa hukuman berat, termasuk kemungkinan hukuman mati, dapat diterapkan jika dalam persidangan terbukti bahwa tindak pidana korupsi ini dilakukan dengan motif yang memberatkan, seperti dalam kondisi pandemi atau melibatkan kerugian negara yang sangat besar. Meskipun hukuman mati dalam kasus korupsi masih menjadi topik yang diperdebatkan, pernyataan Jaksa Agung menunjukkan bahwa pemerintah ingin memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi, terutama di sektor-sektor strategis seperti